Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apa sih konsekuensinya ketika kita menggunakan benih yang terlalu tua. Nah, kata kuncinya adalah terlalu. Kalau sudah terlalu berarti sudah kelewatan. Dan tentunya teman-teman, seperti biasa, saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami, sudah saya tekuni, saya terapkan di kebun saya, dan saya amati, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bisa kita lihat kebun saya ini teman-teman, yang di depan ini usianya 7 bulan lebih ya, 7 bulan setengah, karena saya tanam bulan 1, ini sudah pertengahan bulan 8, jadi sekitar 7 bulan setengah. Dan bisa kalian lihat pertumbuhannya cukup bagus, cukup subur, dan ini sangat-sangat menyenangkan bagi saya yang melihatnya. Dan tentunya hal ini adalah faktor penting teman-teman, ketika kita menyaksikan kebun kita ini tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, maka kita akan lebih semangat lagi, mental kita terkatrol, dan tentunya kita semakin bermimpi dan terus bermimpi untuk mendapatkan hasil kebun yang maksimal atau kebun yang baik. Nah, yang sebelah sana ini baru sekitar 2 bulanan, 2 bulan lebih ya. Yang ini varietas Simalungun dan yang ini varietas BL1 Lonsum. Jadi teman-teman, kembali lagi ke tema, kita harus memperhatikan hal-hal sekecil apapun ketika kita berkebun kelapa sawit. Kita harus memanfaatkan apa yang ada, kita harus memperhatikan masalah-masalah yang ada, sehingga nanti kita dalam penerapan berkebunnya itu memang benar-benar akan menghasilkan sawit yang memang memiliki kualitas yang cukup baik. Salah satunya adalah penggunaan benih. Nah, kita harus tahu teman-teman, umur berapa benih itu memang yang paling bagus ditanam di lahan. Oleh karena itu, sebelum kalian bertanam kelapa sawit, sebelum kalian membuka lahan, kalian harus pelajari dulu faktor-faktor tersebut. Salah satunya adalah mengetahui usia kebun kita atau usia benih kita itu yang paling bagus berapa. Jangan kita asal memilih bibit, jangan asal kita membeli benih mentang-mentang kelihatan bagus, kelihatan subur terus kita ambil. Tidak seperti itu. Kita harus memang benar-benar memperhatikan usia benih yang ada atau usia benih yang akan kita beli. Apalagi kalau kita membeli bibit yang sudah jadi. Sebenarnya alangkah baiknya kalau kita itu menyemai sendiri, beli benih sendiri, itu akan lebih menghemat dari biaya kita. Dan tentunya teman-teman, benih yang paling bagus itu adalah sekitar usia 1 tahun dari masa semai. Itu adalah usia yang paling bagus, usia yang paling tepat. Karena apa? Karena memang pertumbuhannya sudah bagus, dia sudah tahan terhadap cuaca, kemudian dia juga pertumbuhan batangnya memang sudah sangat besar, sehingga ketika kita bawa ke lahan juga sudah pantas lah, seperti itu. Kalau terlalu kecil, yang pertama memang benih itu masih rentan terhadap cuaca, yang kedua memang masih rentan terhadap hama. Tentunya benih 1 tahun juga, kalau memang hamanya itu hama besar seperti babi, landak, tikus, dan lain sebagainya, itu juga tidak akan sanggup menahannya karena memang bonggolnya masih kecil. Dari itu, ketika kita menanam usia 1 tahun ke bawah, itu harus memang benar-benar diproteksi dengan baik dan benar, sehingga hewan-hewan atau hama-hama yang hadir di kebun kita itu bisa diproteksi oleh proteksi yang sudah kita pasang, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan benih yang terlalu tua, misalkan kita menggunakan benih yang usianya 2 tahun atau 2 tahun setengah atau lebih, atau memang benih yang sudah terbengkalai. Nah, benih yang terbengkalai ini ada 2 potensi teman-teman. Yang pertama, nanti ketika kita tanam,
Karena ketika kita mengambil dari pembibitan, itu kan pasti akan memutuskan akar-akar yang sudah ada yang memang sudah tertancap di tanah. Yang kedua, struktur tanah di polybag itu memang sudah rusak dan sudah tidak bisa memenuhi nutrisi yang ada di dalam polybag itu. Lalu yang kedua, biasanya benih-benih yang memang sudah terbengkalai itu adalah benih-benih afkir. Jadi kalian harus hati-hati dalam membeli benih, jangan mentang-mentang murah terus kalian ambil-ambil saja. Jadi teman-teman, potensi stres itu lumayan cukup tinggi ketika kita menggunakan benih yang lumayan tua. Dan itu bisa sampai berapa bulan? Menurut pengalaman saya, ketika kita menggunakan benih yang terlalu tua, maka stresnya itu hampir sampai 6 bulan, bahkan bisa sampai 8 bulan baru akan tumbuh tunas baru. Apalagi ketika kita tanam terus ketemu musim kering, nah itu akan jauh lebih lama, bisa 1 tahun. Nah jadi 1 tahun itu bukan waktu yang bentar, bukan waktu yang sebentar. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkannya teman-teman mulai sekarang. Kalau memang kalian bisa menyemai benih sendiri, alangkah baiknya disemai sendiri. Tapi kalau kalian memang membeli benih yang jadi, tanyakan dulu umurnya berapa. Kalau bisa ambillah benih yang memang umurnya 1 tahun hingga 1,5 tahun. Itu 1,5 tahun pun menurut saya itu sudah lumayan cukup tua dan nanti akan berpotensi stres yang cukup lama juga. Jadi kalau menurut saya usia 1 tahun itu adalah usia yang paling tepat. Oke teman-teman, mungkin hanya ini sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.